tetapi kita juga bisa menjelaskan dari sudut pandang mengontrol kelenjar, kemudian mengontrol kecenderungan pikiran. Jadi kenapa pada saat cakra ini kita berikan latihan, kita bisa mendapatkan kondisi fisik yang lebih baik, termasuk kondisi mental, emosional yang lebih baik. Kan itu penting karena kan orang yang nggak paham mereka akan melihat dari sudut pandang kliniknya ini. Tapi kalau kalian mampu menjelaskan dengan baik seperti tadi kan itu sesuatu yang mampu diterima oleh logika kan, bukan hal yang sifatnya klinik gitu. Jadi ini penting untuk karena kan sebagian orang melihat yoga itu masih karena kurangnya pemahaman gitu kan pada saat kita mendengar bicara tentang energi misalnya. Nah di situ bisa jadi ada salah persepsi gitu, yang mana akhirnya membuat mereka menolak karena ketidakpahaman ini. Padahal mungkin sebenarnya mereka membutuhkan latihan itu. Gitu. Jadi bagaimana kalian menjelaskan itu akan membantu orang untuk bisa memahami latihan yang kalian berikan. Saya jujur tidak tahu selain yang tadi sudah saya jelaskan itu, karena kan semua kalau kita bicara tadi kan cakra bulan di Agya Cakra itu kan dipengaruhi oleh bulan kan, jadi mungkin membantu menguatkan secara energetik di sana. Karena kalau di saya sendiri meditasi itu adalah setiap hari gitu, nggak hanya nunggu bulan purnama gitu. Meditasi itu kalau jujur di yoga saya sebenarnya meditasinya 2 kali, pagi dan sore gitu kan, untuk memulai hari dan mengakhiri hari gitu biasanya. Jadi pada saat purnama ya mungkin karena di sana energi bulan sedang penuh gitu kan, secara cakra kita pun untuk pengetahuan duniawi dan ilahi yang tersimpan pada cakra bulan ini lebih bisa dioptimalkan, mungkin begitu. Silakan Lida. Mungkin agak lari jauh ya. Kalau berpuasa itu bisa disebut dengan mengontrol atma atau pikiran juga nggak sih dengan berpuasa? Berpuasa ya. Oke. Yang kalau teman-teman yang berpuasa, yang kalian rasakan pada saat berpuasa secara penguasaan diri bagaimana? Jadi bagi teman-teman di sini yang Muslim kan biasanya setiap Ramadan kan puasa. Kira-kira nih challenge-nya lebih banyak di lapar fisiknya atau challenge-nya di menguasai pikirannya? Coba Sentri. Menguasai emosi Ya. Dan pada saat puasa kan kita sering diingatkan jangan lagi puasa nggak boleh emosi jiwa gitu kan. Jadi kalau ini pandangan pribadi saya ya, dan termasuk di tantra ini juga, karena jujur sebenarnya di yoga yang saya tekuni dari awal itu kami ada puasanya sebulan itu 2 kali. Cuman sekarang saya jarang sekali puasa. Tetapi dulu rutin karena kalau aktivitasnya masih bisa teratur, biasanya dulu masih rutin puasa. Ada beberapa pandangan mengenai puasa gitu, termasuk dari TCM sendiri gitu. Saya jujur saya lebih suka menemukan yang paling sesuai dengan diri saya gitu. Dan buat saya puasa ini adalah bukan hanya mengenai menahan lapar dan haus, tetapi paling banyak di sana adalah mengontrol pikiran memang. Dan sedikit saya mengambil dari filosofi berpuasa di Tantra Yoga ini. Seperti tadi saya sempat jelaskan bahwa kita yang hidup di bumi ini banyak dipengaruhi oleh benda-benda langit yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah bulan. Bulan itu memiliki gravitasi. Jadi pada saat bulan purnama atau bulan mati, bulan baru, gravitasi bulan itu akan menarik semua cairan yang ada di bumi. Kalau teman-teman pernah ke laut pada saat
purnama atau bulan mati, airnya pasang. Artinya airnya kan naik kan. Bulan kan ada di situ, bulannya nggak ada di bawah kita kan. Jadi gravitasi bulan itu menarik air yang ada di bumi ke atas. Makanya air lautnya pasang biasanya. Termasuk di dalam tubuh kita. Manusia kan 70-80% air kan. Jadi air itu juga ditarik ke atas. Jadi kenapa secara emosi mendekati biasanya purnama atau bulan mati ini, biasanya orang lebih banyak emosi jiwa. Dan dari penelitian pun saat purnama, kalau teman-teman pernah nonton Wolverine gitu kan, manusia serigala berubah saat purnama gitu kan. Sebenarnya memang binatang itu jauh lebih liar pada saat purnama dan bulan mati. Di sini kan daerah saya ini memang di Uluwatu banyak ada monyet. Monyet-monyet itu biasanya jauh lebih liar saat purnama dan bulan mati. Termasuk manusia. Kejahatan kriminal itu biasanya akan meningkat saat mendekati bulan purnama atau bulan mati. Jadi pengaruh dari gravitasi bulan menarik cairan di tubuh ke arah atas yang membuat secara emosional itu lebih bergejolak. Pada saat kita berpuasa di saat ini, di saat mendekati purnama dan bulan mati ini, kita kan nggak minum, nggak makan. Jadi kita membatasi asupan cairan supaya air yang ditarik itu tidak terlalu banyak ke arah kepala. Sehingga diharapkan secara emosional kita lebih terkontrol pada saat gravitasi bulan ini menjadi terlalu kuat. Jadi biasanya kalau di yoga saya itu kita puasanya 3 hari sebelum purnama atau bulan mati. Karena itu tarikan gravitasi bulan itu sangat kuat saat-saat itu. Jadi pada saat purnama itu sudah lebih terkontrol, biasanya begitu. Cukupkah? Apa masih ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya suatu saat kebetulan kalian bertemu dengan seseorang, kadang kan ada orang yang mungkin pernah mendengar tentang yoga, pernah mendengar tentang cakra gitu. Di kalian misalnya mereka tahu kalian melakukan yoga ataupun mengajar yoga, mungkin ada pertanyaan, cakra itu apa sih gitu kan? Kadang kan kita juga mungkin begitu, baru pertama kali mendengar apa sih gitu. Setidaknya kalian sekarang sedikit memiliki gambaran tentang cakra ini, bukan hanya kita bisa mengatakan itu energi source, sumber energi yang besar sehingga tubuh mampu melakukan aktivitasnya, tetapi kita juga bisa menjelaskan dari sudut pandang mengontrol kelenjar, kemudian mengontrol kecenderungan pikiran. Jadi kenapa pada saat cakra ini kita berikan latihan, kita bisa mendapatkan kondisi fisik yang lebih baik, termasuk kondisi mental, emosional yang lebih baik.